2 hours later. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 komunikasi bisnis. Di sini kita akan menjelaskan tentang lintas budaya, pandangan mahasiswa rantau tentang Surabaya. Perkenalkan, nama saya Neni Fitriana. Saya Raffi Rekaja. Saya Lama Balaga Jajan. Saya Dewi Ayu Puspitasari. Kenalkan, nama saya Diranovi Melinda. A few moments later. Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk meraih kesuksesan seseorang. Maka dari itu banyak dari daerah lain yang mencoba ke daerah baru untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Maka dari itu banyaklah bertemu kebudayaan-kebudayaan yang baru. Kultur shock merupakan perasaan yang terkejut atau gelisah ketika bertemu dengan budaya baru. Kultur shock ini mencakup tentang makanan, kebiasaan, penampilan, atau harga suatu barang. Nah, kultur shock seorang mahasiswa itu misal dari daerahnya itu perumpamaannya menggunakan bahasa yang halus. Misal dari Jawa Tengah itu bahasanya itu halus dan tidak kasar atau tidak tinggi, sedangkan di Surabaya itu menggunakan bahasa yang tinggi. Efek kultur shock itu bisa makin parah apabila jika perbedaannya itu sangat parah. Namun kultur shock juga bisa dihadapi, misal kita awalnya itu kayak penerimaan, beradaptasi, dan mempelajari kebudayaan setempat. Jadi kayak dari awalnya yang tidak tahu bahasanya, setiap hari kita berkomunikasi, maka kita sudah terbiasa. 2,000 years later. Surabaya menurut pandangan mahasiswa luar daerah. Hai, aku Davian, asli Surabaya. Hai, aku Neni, asli Semarang. Hai, aku Linda, asli Tuban. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kultur shock mahasiswa rantau di Surabaya. Pertama, dari Neni, kenapa sih milih kuliahnya di UPN Veteran Jawa Timur? Mungkin hoki sih, karena aku kan jalur SNM ya. Jadi yang pertama itu harus milih di asal, jadinya aku tuh milih di Semarang. Tapi yang satu lagi, aku mencoba kayak pengen di luar daerah gitu, pengen ngerasain suasana yang berbeda. Kalau dari Linda sendiri, mungkin dari aku kan belum ada universitas yang negeri ya. Ada satu di UT itu, tapi sudah pindah di Surabaya, jadi aku pilih di Surabaya. Untuk tersebutnya di Surabaya apa nih yang beda dari Semarang? Yang pertama dari bahasanya sih, kalau di Jawa Tengah kan orang-orangnya itu ya nggak terlalu kasar, cuma kalau berbicara seperti ini kan halus. Berbicaranya itu kalau kasar itu tandanya itu marah. Kalau di sini itu berbicara kasar mungkin ya karena sudah terbiasa. Jadinya kayak kaget gitu loh. Beda gitu. Nadanya tinggi-tinggi. Iya. Kalau dari Linda sendiri, apa yang beda dari Tuban ke Surabaya? Mungkin dari bahasanya ya, logat bahasa itu. Logat bahasa kalau di Tuban itu ginem, kalau di Surabaya itu punyamu. Jadi kalau ngobrol sama temen itu, temenku suka bingung gitu. Kalau Neni sendiri, apa lagi bahasa yang beda di Surabaya? Itu sih arek. Kalau di punyaku itu kalau di sana itu teman itu konco gitu. Kalau punya Unda gimana? Batur, kalau di Tuban itu batur gitu. Batur itu artinya teman atau konco gitu. Terus kalau Iya, lebih mudah banget. terus kalau lapar kan kalau di punyaku kan ngeleh. Kalau di sini gimana? Lapar, luwe. Lesu di Tuban. Itu lebih pakai itu ya, bahasa Jawa krama halus. Iya. Terus kalau untuk makanannya sendiri, apa yang beda ya? Bikin kultur shock? Untuk kuliner sih yang pertama itu nasi goreng. Kalau di Semarang kan nasi gorengnya itu pakai kecap. Kalau di sini itu nasi gorengnya pakai saus, kan bijinya merah, tapi kok gak pedes gitu loh. Jadi Semarang rasanya cuma manis saja? Enggak, ya pedes, cuma nasi gorengnya itu pakai kecap.
Oh, oke. Kalau saya sendiri nasi gorengnya apa yang beda? Sama sih seperti Neni nasi goreng, tapi kalau di Tuban itu nggak pakai kecambah. Kalau di sini pakai kecambah, kalau di Surabaya. Kalau Neni ada lagi nggak makanan yang beda? Ada sih. Apa itu namanya? Kalau nasi pecel di sini kan ada rempeyeknya sama kerupuk ya. Iya. Kalau punya aku tuh nggak ada. Terus sambelnya itu kalau di sana lebih kental, kalau di sini itu encer. Berarti nasinya cuma nasi sama bumbu aja? Ya ada toppingnya, cuma toppingnya itu nggak rempeyek sama kerupuk. Oh, berarti nggak ada rempeyek ya? Nggak ada. Oke, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada sih. Apa ya? Itu bakso. Kalau bakso kan di sini ada itu lontongnya. Iya. Terus pakainya itu mihun. Kalau di sana itu ada mie kuningnya. Ada yang pakai lontong, cuma beberapa masih langka gitu. Kalau Linda sendiri ada nggak makanan lagi yang beda ya? Di Surabaya? Nggak ada sih, relatif sama semua. Kalau nanti udah segitu aja makanan yang beda. Terus itu sate. Kalau sate kan kalau di sana itu pakainya bumbu kecap ya. Kalau di sini itu ada kacangnya, iya kan? Iya. Terus gorengan. Kalau gorengan kan kalau di Jawa Tengah itu pakainya cuma cabai aja. Kalau di sini pakainya petis. Oh. Dari Linda ada lagi nggak? Enggak sih, relatif sama semua. Untuk dari kebiasaannya, apa yang bikin kultur resep di sini? Ya itu nada tinggi. Cuma ada tinggi aja. Iya. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita tentang kultur resep mahasiswa rantau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil wawancara di atas bahwa adanya perbedaan kata lalu logat bahasa dengan nada tinggi dan adanya sedikit perbedaan dalam hal makanan juga dapat mempengaruhinya. Hal ini bisa terjadi karena mereka sudah terbiasa dengan cara berkomunikasi, logat dan makanan tempat asal mereka. Dan ketika mereka memutuskan untuk pergi ke Surabaya, pastinya akan terjadi suatu kesalahpahaman, menciptakan kultur shock karena akan bertemu dengan orang baru dan pastinya lingkungan baru. Tidak hanya dalam area kampus, di dalam lingkungan kos. End of flashback.